Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1021, Bab 1021. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Lagu kematian kuno masih panjang dan panjang, dengan kesedihan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Zhong Jiang dan yang lainnya ada di sini, begitu pula orang-orang kuat dari Great Chu, berdiri di seluruh dunia. Menguasai. Zhong Jiang, Zhong Kui, dan Zhong Li melangkah maju satu demi satu, tubuh mereka gemetar seperti orang tua. Rambut mereka memutih dalam sekejap, dan mereka berlutut di depan Hong Chen, menangis keras terlepas dari status mereka. Hong Cheng Sui juga datang, wajahnya pucat, tubuhnya yang halus gemetar, dia berdiri tidak jauh, melihat ke sisi ini dengan air mata berlinang. Hatiku sangat sakit. Chu Linger dan yang lainnya juga datang, termasuk Sangguan Hanyu, Biyu dan yang lainnya, menutupi hati mereka. Debu merah. Di kejauhan, sosok ramping tersandung. Itu adalah Chu Lingyu. Dia dengan panik mendorong kerumunan, mendorong Ye Chen dan Taixu Gulong, dan memeluk Hong Chen yang mati dengan erat di lengannya. Air mata mengaburkan matanya. Mata yang indah. Waktu membeku saat ini, dan gambaran yang memilukan itu membuat orang merasa patah hati. Itu adalah kisah cinta lain yang penuh lubang. Setelah menunggu selama ribuan tahun, itu masih sia-sia. Secercah harapan yang disukai Tuhan akhirnya berubah menjadi keputusasaan. Dalam hidup ini, tidak ada kesempatan untuk menjadi istrinya lagi. Dalam hidup ini, mereka tidak akan pernah ditakdirkan lagi. Seluruh kehidupan dalam sekejap mata selamanya membeku di kota kecil dunia fana ribuan tahun yang lalu. Tanyakan apakah ada akhirat di dunia, dan setelah ratusan ribu putaran, bisakah saya melihatnya dengan rambut panjang dan syal, memegang tangannya, dan melanjutkan hubungan? Mengapa? Terlalu banyak orang yang diam-diam menghela nafas. Cinta di dunia adalah yang paling sulit untuk diketahui. Manusia tidak bisa lepas dari penderitaan, jadi mengapa tidak abadi? Ledakan. Keheningan antara langit dan bumi akhirnya terganggu oleh suara gemuruh di langit. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa ada pertempuran besar. Ye Chen tiba-tiba bangkit, dan melangkah ke langit yang kosong, seperti sinar cahaya ilahi. Dia langsung pergi ke langit, niat membunuh yang dingin menyapu langit, dan kemanapun dia lewat, tidak peduli apakah itu gunung atau sungai besar, itu terbentuk es. Setelah itu, Taixu Gulong dan yang lainnya mengikuti satu demi satu, begitu pula pasukan pengadilan surgawi, menguasai langit dan menutupi bumi seperti lautan luas. Di Changyuan yang hancur, hanya anggota keluarga Tianzong, serta Chu Lingyu dan dunia manusia yang dia peluk dengan bodohnya tetap ada. Nenek moyang Tianzong berdiri seperti patung batu, tidak bergerak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk hati putrinya. Setelah menunggu ribuan tahun, itu lebih menyakitkan daripada ribuan tahun yang lalu. Terkadang dia berpikir, jika dia tidak melakukan intervensi ribuan tahun yang lalu, itu mungkin hubungan yang indah. Tante, teriak Ling Hao, menyela meditasi kuno leluhur Tianzong. Chu Lingyu berubah, rambutnya yang panjang memutih satu persatu, api jiwanya berkedip-kedip, dan terus-menerus dimusnahkan. Tubuhnya, seperti dunia manusia, berubah menjadi serpihan abu terbang tertiup angin. Anggota keluarga Tianzong yang kuat melangkah maju satu demi satu, tetapi mereka dihentikan oleh leluhur Tianzong. Itu saja. Dengan suara serak, leluhur Tianzong berbalik diam-diam di tengah angin dingin yang menggigit. Punggungnya sangat suram, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia sudah sangat tua. Dia mengenal putrinya lebih baik daripada orang lain. Dia sudah tua, dan putrinya juga sudah tua. Mungkin keinginan terbesarnya untuk mati bersama orang yang dicintainya. Dia tidak ingin menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikannya lagi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Chu Lingyu dan Hong Chen berubah menjadi debu bersama, terjalin dengan cinta, dan melayang ke kejauhan bersama angin. Selamat untuk guru. Zhong Jiang dan yang lainnya berlutut di tanah, mata mereka redup karena air mata. Tubuh halus Hong Cheng Sui yang gemetar juga runtuh di tanah pada saat Hong Chen menghilang, air mata mengalir di pipinya yang indah, dan dia masih belum mengungkapkan cinta yang tersembunyi selama ribuan tahun.
Tidak akan ada lagi manusia dalam hidup ini, dan salju manusia harus menari untuk siapa? Dia juga sudah tua, rambutnya yang panjang telah menjadi seperti salju putih, bergoyang bersama dunia manusia, indah dan sedih. Membunuh. Di langit yang jauh, suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit. Melihat dari kejauhan, itu seperti lautan luas orang yang melonjak, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan wanita berambut putih yang memegang pedang Zuxian, jutaan pasukan, mayat yang terbunuh tersebar di seluruh lapangan, dan darah mengalir. Seperti sungai. Pada titik tertentu, teriakan dan pembunuhan berhenti. Ada pasukan surgawi dari segala arah, mengelilingi wanita berambut putih, ada puluhan juta biksu. Namun, dunia tempat tinggal wanita berambut putih itu menjadi sangat aneh. Itu adalah lubang hitam luar angkasa dengan radius 10.000 zang. Di tengah lubang hitam itu ada tanah 1000 zang, dan wanita berambut putih itu berdiri di atas tanah 1000 zang. Dengan kata lain, jika Anda ingin membunuh wanita berambut putih, Anda harus melewati lubang hitam di luar angkasa terlebih dahulu. Membunuh. Teriakan pembunuhan muncul kembali, dan ada sosok di segala arah untuk membunuh mereka. Namun, begitu mereka masuk, mereka ditelan oleh lubang hitam angkasa, apalagi tanah ribuan kaki di tengah lubang hitam angkasa. Berhenti. Xiao Feng, pemilik cabang pertama pengadilan surgawi, tiba-tiba berteriak, dan menatap lubang hitam di angkasa dengan mata menyipit, seolah-olah dia tahu apa itu adalah tanah kematian, karena banyak orang melangkah ke dalamnya. Karena banyak orang akan ditelan. Gunakan langit virtual untuk membunuh formasi. Xiao Feng melambaikan pedang pembunuhnya dan menunjuk wanita berambut putih itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dalam sekejap, Sutian berdengung ke segala arah, dan ratusan susunan pembunuhan Sutian menghidupkan kembali kekuatan mereka pada saat yang sama, ditujukan pada wanita berambut putih, dan menyapu potongan-potongan cahaya ilahi yang menghancurkan surga. Namun, potongan-potongan cahaya ilahi itu ditelan begitu mereka menyentuh lubang hitam di angkasa, dan mereka tidak bisa mengenai tanah tempat wanita berambut putih itu berada. Apa kekuatan supranatural? Semua orang ngeri, lubang hitam ruang dapat menelan segalanya, bahkan jika ada puluhan juta biksu, tidak ada dari mereka yang dapat membunuh mereka, bahkan para dewa yang tersapu oleh formasi pembunuhan Sutian dapat ditelan, mereka tidak berguna. Kelilingi aku. Xiao Feng tidak punya pilihan selain memerintahkan pasukan biksu untuk mengepung ruang lubang hitam, menunggu Ye Chen dan yang lainnya tiba. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Xiao Feng melihat pemandangan yang begitu aneh. Ribuan biksu tidak dapat membantunya. Ini adalah pertahanan tanpa pandang bulu. Dibandingkan dengan itu, yang disebut penghalang perlindungan gunung hanyalah sebuah lelucon. Kekanak-kanakan. Di atas Sutian, Ye Chen adalah yang pertama membunuhnya, dan dia akan membunuhnya, tetapi dihentikan oleh Taixu Gulong. Kamu benar-benar bisa memanggil lubang hitam di luar angkasa. Mata Ye Chen merah, membunuh, tapi dia sangat terkejut. Itulah tepi hitam jalan kaisar. Taixu Gulong menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tahu kekuatan supernatural macam apa itu, dan juga sepertinya mengetahui kengerian kekuatan supernatural itu. Ada lubang hitam di luar angkasa, bahkan jika ada ribuan biksu, mereka tidak dapat melewatinya. Semuanya sia-sia. Kamu masih terlalu meremehkannya. Ekspresi Zixuan jelek, dia masih mahir dalam teknik kekaisaran yang ekstrim. Bagaimana cara memecahkannya? Kaisar Pedang, yang datang kemudian, memandang Taixu Gulong dan Zixuan. Ini sangat sederhana, serang wanita berambut putih itu, gumam Taixu Gulong. Ini tidak masuk akal. Gu Santong mengutuk, jika kamu ingin menyerang wanita berambut putih, kamu harus terlebih dahulu melewati lubang hitam ruang angkasa. Lubang hitam ruang angkasa itu dapat menelan bahkan deretan dewa pembunuh, yang dapat membunuhnya. Ada satu orang yang bisa membunuhnya. Zixuan menatap Ye Chen. Tuhan, buka. Tak perlu dikatakan, Zixuan, Ye Chen juga telah mengaktifkan seni rahasia roda peri, mengirim dirinya sendiri ke dalam lubang hitam angkasa. Karena itu adalah lubang hitam di luar angkasa, orang biasa tidak dapat melewatinya, tetapi dia adalah pengecualian. Xianlun Tiandao dapat terhubung ke lubang hitam di luar angkasa. Selama jarak dan arah dihitung, tanpa kecelakaan, dia dapat membunuh wanita berambut putih itu. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen menghilang. Di lubang hitam ruang, Ye Chen muncul, mengorbankan ratusan manik-manik cahaya, dan kesadarannya menyebar sangat dekat. Kemudian, dia membidik ke satu arah,
dan membunuhnya seperti sinar cahaya ilahi. Di dunia luar, di tanah dengan radius ribuan kaki di ruang lubang hitam, wanita berambut putih itu berdiri diam di sana. Dia sekali lagi mengenakan topeng putih, darah tumpah dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, dan cahaya warna-warni melilit tubuhnya sangat redup. Sebelumnya, dia menggunakan banyak teknik rahasia, ditusuk oleh Hong Chen dengan pedang, dan dikepung oleh pasukan biksu, yang membuatnya banyak mengkonsumsi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mengorbankan kegelapan dunia. Cara Kaisar untuk bertahan. Harus dikatakan bahwa Bank Hitam Jalan Kaisar ini memang mendominasi lubang hitam ruang dengan radius 10.000 zang telah membuat ribuan biksu tidak berdaya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Dia hanya perlu waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan sucinya, bahkan ribuan biksu tidak akan dapat menghentikannya. Dia adalah orang yang mencapai langit dan bumi. Meskipun dia bukan tandingan puluhan ribu para beku, tidaklah sulit untuk melarikan diri. Namun, saat dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, embusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Segera, dia mengerutkan kening, dan mengambil langkah menjauh. Zeng! Begitu dia pergi, tempat dia berdiri sebelumnya terbelah oleh pedang. Ye Chen keluar, dan jarak serta arah dihitung dengan sangat akurat. Jika wanita berambut putih itu tidak bersembunyi tepat waktu, dia akan membunuhnya. Namun, meski begitu, wanita berambut putih itu juga terluka, dan Ye Chen memotong selokan berdarah di bahu kirinya, karena kelemahannya, noda darah itu tidak segera sembuh. Darah tumpah dari sudut mulut wanita berambut putih itu lagi, dan dia menatap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Dia merencanakan segalanya, tapi itu masih 100 rahasia. Dia benar-benar melupakan faktor ketidakpastian Ye Chen. Dia membawa mata roda peri dan berjalan melalui lubang hitam. Di depannya, pantai hitam jalan kekaisarannya hanya sebuah dekorasi. Ambil hidupmu. Ye Chen meraung, dan niat membunuh yang telah lama ditekan muncul, seperti binatang prasejarah. Ledakan. Ledakan. Pertempuran hebat segera dimulai, mengguncang tanah terus-menerus hingga retak. Melihat perubahan di negeri ini, para biksu di luar pengadilan surgawi terkejut sesaat. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen membunuhnya. Itu adalah lubang hitam di angkasa, dan guru suci mereka tidak ditelan. Di tengah suara yang mengerikan, Taiksu Gulong dan Zixuan telah membentuk segel satu demi satu, dan yang diaktifkan juga merupakan seni rahasia Jalan Kaisar. Dilarang oleh langit. Mengikuti mereka berdua berteriak pelan satu demi satu, 99 berkas cahaya menembus langit dan bumi, setiap berkas cahaya dikelilingi oleh guntur, dan setiap berkas cahaya juga menggunakan kekuatan kultivasi dan Taoisme untuk mengukir rune. 99 berkas cahaya, dihubungkan dengan rantai besi rune, dikumpulkan ke dalam sangkar besar, menutupi ruang lubang hitam. Kali ini, mereka bekerja sama untuk melemparkan teknik larangan menantang langit, yang secara khusus ditujukan pada wanita berambut putih untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Orang-orang seperti dia terlalu menakutkan, dan mereka harus dibunuh tidak peduli berapapun harga yang mereka bayar. Puluhan ribu biksu juga mengorbankan pedang pembunuh mereka, dan mereka akan bergegas maju selama Ye Chen menerobos tepi hitam Jalan Kaisar. Itu adalah jalan buntu, dan wanita berambut putih itu tidak bisa melarikan diri. Episode 1022, Kenapa Kamu? Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi tidak terbatas, dan suara gemuruh bergema di langit. Tentara surga berdiri di seluruh langit, aura mereka begitu kuat sehingga langit dan bumi dalam kekacauan, dan mata semua orang tertuju pada tanah dengan radius hanya 1000 kaki. Di sana, Ye Chen bertarung habis-habisan dengan wanita berambut putih itu. Apa yang bisa dilihat adalah Ye Chen, yang berada dalam kondisi batas Sueji, sangat mendominasi, dan beberapa dari mereka hanya menyerang dan menyerang lagi, kebencian membutakan matanya dan membuatnya lupa apa itu rasa sakit. Dibandingkan dengannya, wanita berambut putih dalam keadaan lemah tertahan di mana-mana, dan cahaya warna-warni yang melilit tubuhnya sangat redup. Membunuh. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan dia membunuhnya dalam sekejap, meninju Sutian dengan pukulan. Wanita berambut putih itu mengayunkan pedangnya, dan tinju serta tulang Ye Chen berterbangan, tetapi dia juga terkejut dan ditendang ke belakang. Bersenandung. Alis Ye Chen terbakar panas, sebuah kuali kecil terbang keluar, dan langsung menjadi besar, dipenuhi dengan kecemerlangan yang bersinar, roh kuali dewa yang kacau terbangun dari tidur nyenyak, melihat musuh besar yang menyakitinya di masa lalu, tanpa memanggil, ayo keluar untuk membantu.
Tidak hanya itu, Kaisar Jue yang rusak juga terbang keluar dan tertanam di Chaos Divine Cauldron. Bersenandung. Kuali yang kacau bergetar, kekuatan para dewa dihidupkan kembali, dan banyak penglihatan terjalin, menghancurkan kehampaan. Di tempat, wanita berambut putih itu terhuyung-huyung di bawah tekanan. Jika dia berada di kondisi puncaknya, dia tidak akan menganggap serius kuali dewa kekacauan, tetapi sekarang dia dalam kondisi lemah, dan kuali dewa kekacauan mendapat bantuan di Jue. Bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia hampir langsung ditekan. Zeng. Pada saat kritis, pedang eksekusi abadi bergetar lagi, cahaya ilahi 7 warna redup langsung berkembang, dan kuali dewa kekacauan terlempar terbang oleh pedang. Taigu Long Tian. Ketika Ye Chen datang untuk membunuh, Ling Tian membuat segel besar yang menutupi langit, diukir dengan rune berbentuk naga. Itu adalah teknik rahasia untuk menekan klan naga kuno Taiksu, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dao. Wanita berambut putih itu terluka, darah berwarna-warni menyembur keluar, dan cahaya warna-warni yang meluap itu hancur menjadi abu terbang. Tekan aku. Ye Chen mendengus dingin, kekuatan kultivasi, kekuatan darah, dan Tao keluar bersama, dan kekuatan ilahi dari naga kuno dan segel raksasa langit meningkat pesat. Melihat ini, pedang eksekusi abadi bergetar lagi, seolah-olah kembali ke cahaya, kekuatan pedang dewa muncul seketika, dan pedang memotong naga raksasa dan segel langit, bahkan Ye Chen terlempar oleh keterkejutan. Engah. Setelah memenggal kepala Ye Chen, wanita berambut putih itu memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Tidak jauh, Ye Chen menghentikan sosoknya, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, tanah di bawah kakinya retak. Mata untuk mata. Ye Chen datang untuk membunuh dalam sekejap, Wan Jian Fengshen, membawa aura pembunuh yang mengerikan, berlama-lama di sekitar World Exterminating Thunder. Wanita berambut putih itu memuntahkan darah lagi, dan sebelum Ye Chen menghunus pedangnya, dia tidak tahan dengan tekanannya. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Setelah kembali ke cahaya, dia benar-benar berada di ujung kekuatannya, warna-warni dewa dengan tubuhnya melilit sia, dimusnahkan secara ekstrim. Engah. Darah berwarna-warni berceceran, setiap utasnya sangat indah, dan setiap tetesnya sangat menyilaukan. Wanita berambut putih itu tertusuk oleh pedang Ye Chen. Ledakan. Kaisar Dao Heian runtuh, dan lubang hitam angkasa menghilang. Dan dengan runtuhnya Kaisar Dao Heian, topeng wanita berambut putih yang menutupi pipinya juga menghilang sedikit demi sedikit oleh angin, dan wajah tak tertandingi muncul di mata semua orang. Ini. Melihat pipi itu, tubuh Ye Chen bergetar, seolah disambar petir, pupil matanya yang merah menonjol saat ini. Ini. Semua orang tercengang di sana, meskipun mereka jauh, samar-samar mereka bisa melihat pipi itu. Pada saat ini, Rao Taiksu Gulong dan yang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan mereka karena konsentrasi mereka. Siapa yang mengira bahwa wanita hantu berambut putih dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi adalah Chu Xuan dari Heng Yuezong? Bagaimana? Tubuh halus Culinger bergetar, matanya redup karena air mata, dan dia bergegas dengan panik. Brengsek. Taiksu Gulong dan yang lainnya juga bergegas mendekat, dan mereka menyegel kekuatan supernatural dengan masing-masing tangan, tetapi mereka tidak menyegel Chu Xuan, tetapi menyegel Zhu Xianjian. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa Chu Xuan tidak bertanggung jawab atas semua hal ini. Pelakunya adalah pedang eksekusi abadi, yang mengendalikan pikiran Chu Xuaner dan menyebabkan pembantaian. Namun, mereka masih meremehkan pedang Zuxian, meski lemah, itu masih sangat kuat. Zeng. Dengan suara dentang, ia lepas dari tangan Chu Xuaner, dan terbang ke satu sisi seperti seberkas cahaya ilahi 7 warna. Melihat ini, para pembudidaya pengadilan surgawi maju satu demi satu, melepaskan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Tapi Zhu Xianjian terlalu cepat, dan kekuatan supernatural mereka jauh dari kecepatannya. Terlebih lagi, di mana pedang Zuxian lewat, sosok itu berubah menjadi mumi berkeping-keping, dan esensi dalam tubuh ditelan dalam sekejap, dan ketika esensi para biksu ditelan, cahaya ilahi 7 warna yang redup tiba-tiba menghilang lagi. Mekar. Melihat ini, ekspresi Taiksu Gulong berubah, dan dia melihat tujuan pedang Zuxian ini adalah biksu pengorbanan darah, untuk mengisi kembali konsumsinya. Keluar dari penghalang. Teriak Taiksu Gulong tiba-tiba, pedang Zuxian jauh lebih kuat dari yang dia duga, biksu biasa, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk bersaing. Segel. Zixuan, Raja Ouyang dan Kaisar Dao melangkah maju, merentangkan telapak tangan mereka dengan keterampilan menyegel, dan meraih pedang Zuxian.
Hancurkan langit. Mendengar omelan cahaya dari Zhu Xianjian, seluruh langit virtual runtuh, bahkan sudut segel langit yang dikorbankan bersama oleh Taixu Gulong dan Zixuan robek, tepat di sudut itu, memungkinkannya untuk melarikan diri. Brengsek. Taixu Gulong mendengus dingin, sekali lagi meremehkan pedang Zuxian, kekuatan supernaturalnya jauh di atasnya dan Zixuan. Mengejar. Dia adalah orang pertama yang berangkat, dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejar. Meskipun Zhu Xianjian membuka segelnya, itu pasti jatuh ke kondisi yang lebih lemah. Jika dibiarkan melarikan diri kali ini, tidak ada seorang pun di Dacu yang dapat memeriksanya dan menyeimbangkannya. Di belakangnya, Zixuan, Ouyang Wang dan Dao Huang mengikuti satu demi satu, begitu pula tentara pengadilan surgawi, mengejar dan membunuh mereka dengan sangat banyak. Di tanah, mata Ye Chen memerah, dan dia memeluk Chu Xuan dengan erat sumber dari tubuh suci, kekuatan darah, kekuatan jiwa, kekuatan kultivasi, dan esensi kehidupan yang sebenarnya semuanya dituangkan ke dalam Chu Xuan gila saat ini in vivo. Chu Xuan adalah wanita berambut putih itu, yang dia bersumpah untuk membunuh dengan tangannya sendiri, akan menjadi orang yang paling dia cintai, dia tidak bisa menerimanya. Ternyata tebakannya tidak salah. Tubuh daunnya dibunuh oleh orang-orang yang sangat mereka kenal, jadi mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Karena itu adalah Chu Xuan, bagaimana mereka bisa menjaganya, dan bagaimana mereka bisa berpikir bahwa orang yang paling mereka cintai akan menyerang mereka. Pada saat seperti itu, Ye Chen mencari tahu segalanya, mencari tahu mengapa Chu Xuan tidak kembali ke Heng Yue 3 tahun lalu, mencari tahu mengapa Chu Xuan ingin bersembunyi darinya, mencari tahu siapa yang ada di Ye Yun Ruogu yang mengusir dunia dari manusia, juga menemukan mengapa Chu Xuan mundur dan lingkaran sihir kuno bermerek di gerbang batu gua. Namun, jadi bagaimana jika Anda mengetahuinya, sudah terlambat. Pedangnya terlalu mendominasi, tidak menyisakan ruang sama sekali, itu adalah pedang pengetahuan. Jiwa kelahiran Chu Xuan telah padam, dan api jiwanya dapat padam kapan saja. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Tubuhnya bergetar dengan darah dan air mata, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa Chu Xuan. Chu Xuan membuka matanya, dan jejak kebingungan terakhir menghilang dari matanya yang indah, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengingat segalanya. Ya, aku minta maaf. Mulut Chu Xuaner berdarah, tetapi matanya redup karena air mata, tangannya telah melakukan terlalu banyak pembunuhan. Itu bukan salahmu. Suara Ye Chen tercekat. Semua kebencian telah lenyap. Jika dia tahu bahwa itu adalah Chu Xuan, dia tidak akan meninggalkan ruang untuk itu. Tidak masalah jika dia membantunya menanggung semua kesalahan, apalagi kesalahannya, itu bukan dia, tapi pedang Zuxian sialan itu. Jangan sia-siakan esensimu. Chu Linger mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, dan menyentuh wajah itu, berharap untuk menanamkannya di jiwanya pada saat terakhir, dan hanya berharap itu tidak akan musnah selamanya. Pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ye Chen menggeram dan mencoba yang terbaik. Hari ini, hal yang paling disesalkan dalam hidup ini adalah tidak bisa memakai gaun pengantin untuk Ye Chen, jika ada kehidupan setelah kematian. Kata-kata terputus-putus, Yuan Set 3 hidup, penuh dengan perubahan kelembutan. Tangan gioknya yang terangkat gagal menyentuh wajah itu pada akhirnya, dan mata indah kabur yang selalu tidak mau menutup juga memusnahkan sinar terakhir dari cahaya ilahi, hanya 2 garis air mata jernih yang mengalir di pipi indah itu. Ah! Ye Chen memegang Chu Linger di tangannya dan meraung ke langit, berduka atas dunia. Dalam hidup ini, dia akan kehilangan orang lain. Berguling di dunia fana, dan cinta terkubur seumur hidup. Episode 1023 bab pertama menjadi reinkarnasi. Malam gelap gulita dan angin sepoi-sepoi. Semua menteri pengadilan surgawi memulai perjalanan pulang satu demi satu, tetapi masing-masing tampak sedih. Pengepungan yang diperhitungkan dengan hati-hati berakhir, dan pedang Zuxian menghancurkan langit dan menghilang di Dacu. Tetapi dalam pertempuran ini, mereka kalah telak, Ye Xingchen dan Saintes Xingyue meninggal, Hong Chen dan Chu Lingyu juga meninggal, dan Chu Xuan juga meninggal, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan cinta yang hancur. Ye Chen dibawa kembali ke Sekte Heng Yue, tertidur lelap, dan tidak lagi dalam keadaan batas suksesi darah, tetapi memiliki rambut beruban di seluruh kepalanya. Hal yang paling menyakitkan di dunia manusia adalah membunuh orang yang paling kamu cintai, gadis terbang dengan pakaian peri berwarna-warni,
kamu tidak akan pernah ditemukan lagi dalam hidup ini, dan reinkarnasi berikutnya terlalu jauh. Puncak Yunfei. Culinger berdiri dengan tenang di depan tempat tidur batu giok es, seperti patung es, tidak bergerak. Dia juga penuh dengan rambut putih, dan dengan tangan giok pucat, dia terus menggerakkan rambut berantakan Ye Chen dan membelai wajah lelah itu. Dia tidak menyalahkan Ye Chen karena membunuh saudara perempuannya, karena dia sama sekali tidak tahu itu adalah Chu Xuan. Jika dia ingin menyalahkannya, dia akan menyalahkan Zhu Xianjian. Dialah yang memanipulasi saudara perempuannya, membuat mereka kehilangan lagi, dan membuat pasangan tetap menyesal seumur hidup. Di luar pintu, Sangguan Yuer dan Biyu juga ada di sana, tapi mereka semua diam. Pada saat ini, bahkan Xian dan Luoxi yang biasanya ceria pun terdiam dan diam-diam menyeka air mata mereka. Ruoxi kecil juga patuh, mengangkat kepala kecilnya dari waktu ke waktu untuk melihat mereka, mata besar Ling Che penuh keraguan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang dewasa ini, mengapa mereka tidak berbicara. Sepertinya puncak Yunfei sudah menjadi tempat terlarang, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana, karena takut merusak ketenangan yang seharusnya di sana. Di kaki gunung, Xiong Er dan Xie Yun sedang mengembara. Mereka ingin naik beberapa kali, tetapi mereka semua berhenti. Terlalu banyak hal terjadi, yang membuat mereka lengah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menenangkan mereka. Mengapa? Di puncak gunung, Taiksu Gulong diam-diam menghela nafas, tanyakan apa itu cinta di dunia ini. Cinta. Zixuan diam-diam menatap langit berbintang dengan ekspresi bingung, dan kata, cinta tidak bisa menggambarkan perubahan waktu. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam, hanya memikirkan emosi, tetapi dia melupakan masa lalu kuno antara permaisuri Donghua dan tubuh suci Kaisar Huang. Meskipun Zixuan hanyalah jiwa yang tersisa, dia telah mewarisi banyak kenangan tentang permaisuri Yuesang, termasuk cintanya pada permaisuri pada usia tertentu, permaisuri menyaksikan Kaisar Huang mati dalam pertempuran. Rasa sakit semacam itu, bahkan setelah melalui perubahan, masih terukir kuat di jiwa dan tidak akan pernah terhapus. Mari kita bicara tentang pedang Zuxian. Setelah kesurupan, Taiksu Gulong mengganti topik pembicaraan, tidak mau terjerat dalam kata cinta. Itu bukan di Dacu lagi. Zixuan juga membuang pikirannya, pasti pergi ke daerah yang tidak diketahui. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Dacu? Taiksu Gulong menoleh ke samping. Setelah mengenal Zixuan begitu lama, dia akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Kata-katanya penuh makna yang dalam. Dia tidak memiliki ingatan Dacu, yang mana bukan berarti Zixuan tidak. Dalam ingatanku yang diwariskan, tidak ada Dacu, bisik Zixuan. Lalu bagaimana kamu memandang tanah ini? Taiksu Gulong bertanya lagi. Ini sangat misterius, Zixuan berkata dengan santai, ada terlalu banyak keberadaan yang bahkan kamu dan aku tidak bisa melihatnya. Tidak hanya satu prajurit kaisar yang ditekan di sini, bahkan kaisar semu dapat menekannya. Ada terlalu banyak rahasia tersembunyi di negeri ini. Perlu ditegaskan bahwa Great Chu adalah sangkar. Taiksu Gulong menyentuh dagunya dan bergumam, itu terisolasi dari semua surga dan banyak sekali alam, orang luar tidak dapat masuk, dan orang-orang di sini tidak dapat keluar. Kamu dan aku setuju dengan ini. Lalu apakah kamu pernah ke Tianxuanmen? Ditolak. Zixuan menertawakan dirinya sendiri, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui semua rahasia adalah 9 kaisar dari dinasti Chu besar. Sayangnya, baik Anda maupun saya tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi pada hari itu. Kamu dan aku sama-sama kaisar besar di kehidupan kita sebelumnya, tetapi di era ini, bagaimanapun juga kita hanya akan menjadi pelapis. Taiksu Gulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zixuan tidak berbicara lagi, dia diam-diam melangkah ke langit, dan menuju ke kedalaman Heng Yue, mungkin dia ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, untuk mengingat sosok pantang menyerah dari masa lalu sendirian, dan berpikir tentang apa itu cinta. Taiksu Gulong masih berdiri di puncak gunung, diam-diam melihat ke arah puncak gadis giok, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen tidur di ranjang batu giok es. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Kecemerlangan cahaya pagi menyinari langit dan bumi, dan Heng Yuezong ditutupi dengan mantel yang indah. Para murid berkultivasi seperti biasa, dan murid-murid generasi baru Heng Yue dapat dikatakan bertabur bintang, seharusnya keberuntungan mereka memiliki dunia yang damai, dan mereka tidak harus gemetar dalam kekacauan. Semuanya berjalan dengan tertib. Di puncak Yunfei, Ye Chen masih tertidur, tidak bergerak seperti patung batu.
Mungkin, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia tidak ingin bangun, lebih memilih mengembara di alam mimpi masa lalu. Chu Linger pergi, masuk ke kamar Chu Xuaner, menyeka debu yang berserakan untuknya, dan mengurus barang-barangnya. Untuk beberapa saat, dia berpikir bahwa Chu Xuan masih hidup, tetapi ketika dia melihat ke belakang, itu permainan kosong. Siang dan malam bergantian, reinkarnasi siang dan malam. Great Chu benar-benar mengantar ke zaman yang makmur dan sejahtera, dan kekuatan yang tersisa dari Chu Utara pada dasarnya musnah. Pengadilan surgawi sangat kuat, melampaui 9 kaisar dari semua dinasti. Rao, raja dari semua dinasti tidak berani melakukannya keluar dengan gegabah untuk membuat masalah. Dalam sekejap mata, 9 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah malam yang tenang lagi. Chu Linger menyeka wajah Ye Chen, lalu berbalik dan berjalan keluar, melangkah ke puncak Yunfe Peak, diam-diam menatap langit berbintang, berharap menemukan momen paling cerah. Di tempat tidur batu giok es, Ye Chen tidur dengan damai dan damai. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya, dan kemudian tubuhnya yang kaku bergetar. Hai. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memarahi dengan lembut, saya membuka gunung ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang jalan ini, Anda akan menghemat uang untuk membeli jalan. Jika ada orang di sini pasti akan tercengang, dia jelas tidak bangun, tapi dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak aneh berbicara dalam tidur. Yang aneh adalah dia, yang terluka secara emosional, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dikombinasikan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelumnya, dia seperti perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau, dan saat ini dia menghalangi jalan untuk merampok. Selamat, Nyonya senang. Dia berbicara lagi, dan nadanya yang keras langsung menjadi tunduk, dan ekspresi perampok yang galak itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang menyanjung, seperti seorang dokter yang memberikan denyut nadi kepada orang-orang dan memberikan pesan kepada seorang keluarga kaya. Nyonya mengeluarkan denyut kegembiraan. Seorang pria yang kuat bergabung dengan tentara dan melindungi rumah dan negaranya. Dalam sekejap, nadanya berubah lagi, nadanya nyaring dan kuat, dan ekspresinya yang menyanjung langsung menjadi agung, seperti seorang jenderal yang berbaris dan berperang, dan dia malu akan kematian sebelum dia pergi berperang. Cuacanya bagus, tahun ini harus panen yang bagus. Dalam hidupku, aku pasti akan memperluas wilayah dan menciptakan dinasti abadi. Orang tua ini, makan atau tinggal di hotel. Ketika aku kembali ke kampung halamanku, aku akan menikah denganmu dan menungguku. Melintasi gunung ini adalah Yunyang. Setelah berjalan di anak panah ini, aku akan mentraktir semua orang minum. Cukup. Ye Chen terus membuka mulutnya, yang dia katakan hanyalah kata-kata aneh. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi dan nadanya akan sangat berbeda, seolah-olah dia memainkan berbagai peran, kadang seperti perampok, kadang seperti jenderal, kadang seperti dokter, dan kadang seperti pelayan di toko. Hal yang aneh adalah dia tidak membuka matanya dari awal sampai akhir, dan kata-kata aneh itu sepertinya berbicara dalam tidurnya. Apa situasinya? Mendengarkan kata-kata aneh Ye Chen dan melihat perubahan wajah Ye Chen, Fuya di depan tirai air langit ajaib Tian Xuanmen menggaruk kepalanya dengan takjub, kamu tidak akan dipukul oleh Chu Xuan meninggal dan langsung menjadi gila. Perhatikan baik-baik tubuhnya, kata Dong Huang Taixin dengan santai. Apakah ada yang aneh? Gumam Fuya, berjalan sedikit lebih dekat, dan menatap tubuh Ye Chen. Melihatnya seperti ini, dia memang menemukan masalah, ada yang aneh dengan tubuh Ye Chen. Itu adalah untaian kecemerlangan, terjalin di sekitar tubuhnya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, mengandung kekuatan misterius yang tak dapat dijelaskan, terjalin dengan sendirinya, seperti reinkarnasi. Apa itu? Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan heran. Kekuatan reinkarnasi. Samsara. Kekuatan reinkarnasi. Fuya tertegun. Bukankah kamu selalu ingin tahu mengapa Ye Chen melampaui 6 reinkarnasi Dacu? Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, bahkan reinkarnasi surga tidak dapat mengungkapkan kehidupan masa lalu dan masa kininya, dan jawabannya terletak pada dirinya. Dia menjadi reinkarnasi. Benar, itu reinkarnasi. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, dia menyerap kekuatan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, dan dalam kekuatan reinkarnasi itu, ada juga banyak ingatan yang rusak dari kehidupan sebelumnya, seperti dia adalah seorang perampok dalam satu kehidupan, dia adalah seorang dokter dalam satu kehidupan, seorang jenderal dalam satu kehidupan,
dan seorang pelayan di kehidupan lain, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata aneh itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Fuya tidak bisa tenang, dan menatap Dong Huang Taixin, apa yang menyebabkan dia menjadi reinkarnasi sendiri, mungkinkah dia memahami arti mendalam dari hukum reinkarnasi? Seharusnya dia di masa depan yang memahami arti mendalam dari reinkarnasi. Dong Huang Taixin merenung, itu tidak dapat dipisahkan dari mata roda 6 makhluk abadi. Saya memiliki perasaan bahwa perubahan besar pasti akan terjadi di langit masa depan dan banyak sekali adapun dia di masa depan, dia harus pergi melawan langit dan mengubah jalurnya, menggunakan mata roda peri 6 jalur sebagai media untuk mengirimkan kekuatan reinkarnasi dari masa lalu dan sekarang kepadanya, untuk merespons terhadap perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dewi, orang-orang di masa depan akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke era ini, apakah lintasan sejarah akan berubah karena ini? Ya. Dong Huang Taixin menjawab dengan pasti, cincin sejarah tahunan telah menyimpang dari jalur aslinya saat Ye Xingchen dan Hong Chen tiba, dan segala sesuatu di masa depan akan berubah karena ini. Ye Chen masa depan dan masa depan Ye Xingchen, apa yang mereka lakukan di sini di ruang dan waktu ini? Fuya menggaruk kepalanya dengan keras. Masalah ini, Ye Chen akan memberitahu kami jawabannya dalam waktu dekat. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, tugasmu adalah menemukan orang ketiga yang telah melampaui 6 jalur reinkarnasi dalam waktu sesingkat mungkin. Shen Xuanfeng dan Hong Chen sudah mati, dan orang ketiga yang telah melampaui reinkarnasi Chu Agung tidak boleh sederhana, dan itu mungkin datang dari ruang dan waktu di masa depan. Aku mengerti. Fuya mengangguk, dan segera berbalik, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik. Dewi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Menjelaskan. Seperti Dewa Mati Xuanfeng dan Hong Chen, bisakah mereka bereinkarnasi di Dacu? Apakah ini sesuatu yang harus kamu khawatirkan? Dong Huang Taixin berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya akan bertanya. Fuya terbatuk, dan pergi dengan malu. Episode 1024, Hidup itu seperti teh. Ini hari lain, tanah yang luas ini, damai dan tenang. Mencicit. Di puncak Yunfei, pintu loteng terbuka, dan Ye Chen, yang telah tidur untuk waktu yang tidak diketahui, berjalan keluar. Melihat ini, semua gadis bangkit satu demi satu, tetapi mereka merasa tertekan ketika melihat penampilan Ye Chen. Ye Chen masih Ye Chen yang sama, tetapi dengan rambut abu-abu, jenggot janggut di sekitar mulutnya, dan mata kusam, dia sangat dekaden, seperti orang yang sakit parah, tanpa jejak kehidupan. Kamu Chen, jangan seperti ini, kata Sang Guan Yuer, matanya yang indah dipenuhi air mata. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen begitu dekaden, itu membuat orang merasa tertekan. Aku baik-baik saja. Ye Chen berhasil mengeluarkan senyum paksa, suaranya serak dan kering. Jepit rambut giok Phoenix kakak. Culinger menyerahkan jepit rambut mutiara, air mata berkilauan di matanya yang indah. Ye Chen mengambilnya, dan dalam perubahan hidup, dengan ingatan sedih, tiba-tiba kesurupan, kalimat kata-kata lembut bergema di telinganya, seperti anggur berdebu, yang tidak bisa menyembunyikan aroma anggur yang kuat. Ayo, biarkan aku mengajakmu berkeliling di puncak Yunfei. Ini adalah paviliun gadis giok, tempat saya biasanya bermeditasi dan berlatih. Ini adalah kolam jade spirit, merendam tubuh dapat membantu menyembuhkan luka. Kamu akan sering datang ke sini di masa depan. Apakah kamu melihat batu halus itu? Itu adalah batu kebijaksanaan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa pada hari kerja, kamu dapat duduk lebih banyak dan membantu pencerahan. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Itu taman roh giok, tempat makhluk roh ditahan, jadi jangan memprovokasi mereka di hari kerja. Ini adalah rumah gua roh giok. Jangan mendekati tempat ini pada hari kerja. Aku akan jalan-jalan. Ye Chen mengesampingkan pikirannya, dan juga jepit rambut manik giok Phoenix, dan meremas senyum yang dibuat-buat lagi untuk menghibur para gadis. Langkahnya pucat dan lemah, dan punggungnya sangat suram, dan tampaknya ada sosok anggun dalam penglihatannya yang kabur, semuanya tampak seperti kemarin, ketika dia baru saja naik ke puncak Yunfei. Dia masih menjadi murid yang nakal, seperti jika dia seumur hidup yang lalu tahun-tahun yang lalu telah meninggalkan luka yang berat. Heng Yue di pagi hari penuh dengan murid yang duduk bersila di atas awan, mereka semua membeku saat melihat Ye Chen berjalan menuruni puncak Yunfei. Lihat, lihat Tuhan yang kudus. Apakah mereka sedang berkultivasi atau melewati murid? Mereka semua memberi hormat dengan hormat.
Terus berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dia datang dan pergi diam-diam, dan para murid dan tetua yang menonton diam-diam menghela nafas. Xiong Er, Xie Yun dan yang lainnya datang dengan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka sudah dekat, mereka tidak tahu bagaimana berbicara menurut Chu Linger dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen begitu dekaden. Bagaimana mungkin ada jejak dari Holy Lord of Heaven? Saya baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, berjalan melewati seperti embusan angin, dan melangkah ke gunung tempat Taiksu Gulong berada. Di puncak gunung, Taiksu Gulong duduk santai, dengan meja batu di depannya, dan dia sedang membuat teh, tehnya kaya akan aroma, memenuhi seluruh puncak gunung. Datang dan duduk. Taiksu Gulong mengeluarkan suara panjang, dan tidak memandang Ye Chen, seolah dia tahu kedatangan Ye Chen. Ye Chen datang perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan duduk berhadapan dengan Taiksu Gulong. Taiksu Gulong, yang masih membuat teh, melirik Ye Chen dengan santai, tetapi mata naga itu tanpa sadar menyempit, merasakan aura misterius dan aneh dari Ye Chen. Dalam sekejap, Taiksu Gulong kembali ke sikapnya yang biasa, mengisi secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ye Chen, lebih baik mengejar lebih awal daripada cepat, cobalah, dan lihat bagaimana rasanya. Ye Chen tetap diam, hanya mengambil cangkir teh dengan ringan, dan menyesapnya, ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya, karena teh di mulutnya terlalu pahit untuk dia terima. Hidup itu seperti teh, penuh penderitaan. Taiksu Gulong tersenyum, meminumnya dengan santai. Hidup itu seperti teh, penuh penderitaan, gumam Ye Chen, rasa sakit di alisnya perlahan menghilang, dan dia minum teh lagi. Meski teh kali ini masih pahit, rasanya jauh lebih pahit. Kamu tidak harus seperti ini. Taiksu Gulong memegang cangkir teh dan mengendus teh dengan sangat nyaman. Dacu adalah reinkarnasi dengan sendirinya, dia mungkin bereinkarnasi lagi, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Aku mengerti. Ye Chen masih minum teh, tetapi ada begitu banyak orang, tidak mudah menemukan seseorang. Tuan. Panggilan itu datang dari jauh, dan Lin Sihua datang dari langit. Di bahu Giok, masih ada King Luan yang duduk tegak. Sama seperti di masa lalu, ketika King Luan melihat Ye Chen, dia bahkan tidak memikirkannya. Itu. Berbalik dan terbang menjauh. Magang itu telah bertemu dengan tuannya. Lin Sihua tahu etiket dengan sangat baik, dan setelah dia jatuh, dia memberi hormat dengan hormat. Mengapa kamu tidak punya waktu untuk datang dan melihat tuanku hari ini? Taiksu Gulong memandang Lin Sihua dengan penuh minat, atau, ada seseorang di sini, jadi mengapa kamu tidak melihat tuan dari jalan? Di mana? Bagaimana bisa ada? Lin Sihua sedikit gugup, dan buru-buru mengeluarkan kartu undangan merah dari tangannya. Kartu undangan yang dikirim oleh keluarga Hao Tian ada di sini untuk bertanya kepada tuannya, apakah kamu serius? Tidak pergi. Aku bilang sebelumnya, kamu bisa pergi untukku. Taiksu Gulong melambaikan tangannya dengan santai. Kakak senior Ye, bagaimana denganmu? Lin Sihua mengatupkan bibirnya, lalu menatap Ye Chen yang ada di samping. Meskipun dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya, dan tidak ingin membangkitkan kesedihan Ye Chen. Kedua saudara perempuan itu sudah menikah, jadi aku akan pergi secara alami. Ye Chen memaksakan senyum. Oke, ayo pergi bersama besok. Lin Sihua tersenyum lembut, berbalik dan menginjakkan kaki di sutian lagi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk saling memandang dengan Taiksu Gulong, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mungkin, kedatangan Lin Sihua hari ini awalnya diatur oleh Taiksu Gulong, atau bisa dikatakan itu bukan drama yang dipentaskan oleh mereka untuk Ye Chen. Tujuan mereka sangat sederhana, untuk mengalihkan perhatian Ye Chen dengan hal-hal tertentu, jika tidak, dia hanya akan kesakitan, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, setelah sekian lama, dia pasti akan menjadi iblis. Fakta membuktikan bahwa kerja sama mereka masih sangat diam-diam, dan Ye Chen setuju untuk pergi, membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah kecil. Ye Chen secara alami tidak mengetahui niat baik pribadi mereka berdua. Dia memiliki darah keluarga Hao Tian yang mengalir di tubuhnya, jadi dia harus menjadi anggota keluarga Hao Tian. Putri yang sudah menikah dari keluarga Hao Tian, dia, adik laki-lakinya, harus hadir. Meski hubungannya telah hancur, namun ia tetap ingin memberikan doa terbaik untuk kedua saudara perempuannya untuk pernikahan yang telah berusia seabad. Dia masih minum teh dalam diam, tehnya sangat pahit, pahit di jiwa, tapi semakin dia meminumnya, semakin berkesan. Kamu membuatku semakin buta.
Taiksu Gulong menuangkan secangkir untuk Ye Chen lagi, dan kata-katanya masih penuh makna yang tidak bisa dijelaskan. Di mana Master Long merujuk? Kamu telah bersembunyi dariku dari awal sampai akhir. Tuan Long, kenapa kamu tidak? Ye Chen berkata dengan ringan, dan kata-katanya penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Oh. Taiksu Gulong mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, kamu sebaiknya membicarakannya. Bisakah kamu benar-benar mengetahui kehidupan masa laluku? Ye Chen menyesap teh dengan ringan, dalam kehidupan masa laluku, apakah aku benar-benar pembangkit tenaga listrik yang mencapai langit dan bumi? Atau, kamu berbohong padaku sejak awal? Aku tidak menyangkalnya. Taiksu Gulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku memang berbohong padamu saat itu, aku benar-benar tidak bisa mengetahui kehidupan masa lalumu, atau bisa dikatakan bahwa kamu tidak memiliki masa lalu. Hidup sama sekali. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda siapa saya di kehidupan saya sebelumnya. Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang jenderal di dunia fana. Sejak saat saya menjadi tentara, saya tidak pernah melepas baju besi saya. Saya telah bertempur di medan perang selama 10 tahun, membela keluarga saya dan membela negara. Saya telah menjalani hidup saya tanpa penyesalan. Apakah kamu tahu kehidupanmu sebelumnya? Taiksu Gulong menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut. Itu hanya kenangan lama. Ye Chen tersenyum, tidak banyak bicara, minum seteguk teh terakhir di cangkir, lalu bangkit dan pergi, dan kemudian suara samar kembali, aku telah menghadiri pernikahan mereka, kamu dan aku akan bersama lagi. Pergi ke Tianxuanmen, kali ini, dia akan menjawab semua keraguan kita. Episode 1025, Pilar Optimus. Melihat kepergian Ye Chen, Taiksu Gulong sedikit menyipitkan matanya, ekspresinya penuh dengan makna mendalam yang tak terlukiskan. Di sini, Ye Chen sudah berjalan menuruni gunung, mengembara tanpa henti di Hengyuezong. Perlu disebutkan bahwa Chu Xuan muncul di setiap tempat yang dia kunjungi di masa lalu, meskipun gambar dalam ingatannya berasal dari tahun itu, tetapi dia masih bisa mencium bau napasnya di udara. Baru pada malam hari dia kembali ke puncak Yunfei dan duduk diam di puncak gunung. Di malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi membawa banyak kesejukan, dengan lembut menyisir rambut putihnya, meniup sosoknya yang agak kurus, seperti patung, dia membiarkan dunia menjadi sunyi, tidak bergerak. Pada titik tertentu, dia, yang diam, tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, dia berdiri dan melihat ke langit berbintang yang luas, alisnya sedikit mengernyit, karena langit berbintang yang luas dikaburkan oleh awan dan kabut yang tersisa, awan dan kabut itu kacau, semakin banyak, semakin tebal, seperti di lautan umumnya bergelombang, seolah ingin menelan seluruh langit berbintang. Dunia ini, karena langit berbintang ditutupi oleh awan dan kabut yang kacau, menjadi sangat gelap, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Merasa salah, Taiksu Gulong keluar dari loteng dan melangkah ke puncak gunung. Tidak jauh dari puncak gunung, Zixuan juga keluar, serta Dao Huang dan Ouyang Wang, mereka juga menginjakkan kaki di puncak gunung, sedikit mengernyit dan menyipitkan mata, memandangi langit yang tertutup awan yang kacau. Tidak hanya mereka, tetapi semua pangeran surga, keturunan Kaisar Chu Agung, dan raja-raja dari dinasti Chu Agung, termasuk semua orang, juga melangkah keluar, semua mata tertuju pada saat ini, memandangi langit berbintang yang luas. Perasaan ini sangat berdebar. Di bawah langit berbintang, sebagian besar ada suara yang bergumam, lebih kuat dari Ye Chen, Taiksu Gulong dan Zixuan melihat langit berbintang saat ini, mereka sedikit takut. Ledakan. Ketika semua orang bingung, tiba-tiba terdengar gemuruh yang menggelegar, bergema di seluruh tanah yang luas ini, semua orang mendengarnya, dan hati mereka bergetar secara kolektif. Mereka yang lemah dalam Taoisme, tubuh mereka masih gemetar. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Sejak suara gemuruh ini terdengar, seluruh langit menjadi gelisah. Suara gemuruh satu demi satu terdengar seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Terlalu banyak orang membuka mata surgawi mereka dan menatap langit berkabut, berharap menemukan sumbernya. Suara gemuruh. Namun, yang mereka lihat hanyalah awan kacau yang menutupi langit, dan mereka hanya tahu bahwa suara gemuruh berasal dari awan yang kacau, dan setiap suara gemuruh mengejutkan, seolah-olah para dewa sedang marah, membuat dunia bergetar. Ledakan. Terdengar raungan mengejutkan lainnya, dan pilar ajaib setebal 10.000 kaki turun ke Beizhen Changyuan, berdiri tegak. Itu setan. Di aula utama Tianxuanmen,
Ekspresi Dong Huang Taixin berubah drastis. Ledakan. Begitu kata-kata Dong Huang Taixin jatuh, langit kosong terbelah, dan sangkar yang menutupi langit turun, menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi seluruh Tianxuanmen, menjebak semua orang di Tianxuanmen. Cepat, kirim pesan ke surga dan 10.000 domain. Suara Dong Huang Taixin bergema di seluruh Tianxuanmen, dan nadanya sangat tergesa-gesa. Terlambat. Begitu Dong Huang Taixin menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara halus bergema di langit. Suara itu tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu agung, dingin dan sunyi, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Dalam sekejap, cahaya komunikasi ilahi yang ditembakkan dari Tianxuanmen diliputi oleh awan yang kacau saat itu mengalir ke Tianxiao. Melihat hal ini, wajah Dong Huang Taixin langsung memucat, hubungan Dacu dengan surga dan segudang domain terputus, dan mereka juga dipenjara dalam sangkar yang menyelimuti langit, yang semuanya jauh di luar dugaannya. Ledakan. 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 Ada poni ke segala arah dari gerbang Tianxuan yang luas, dan cahaya ilahi terbang keluar satu demi satu, berubah menjadi sosok manusia, berdiri di seluruh langit dan menutupi tanah, dan setiap tubuh terjalin dengan kecemerlangan ilahi yang bersinar. Ini adalah orang yang telah tidur sepanjang tahun di Tianxuanmen, dan hanya akan bangun ketika sesuatu terjadi. Namun, yang mengejutkan adalah jumlah orang di Sekte Tianxuan terlalu banyak, jika dihitung mundur, ada puluhan juta orang, jika mereka memilih satu secara acak, mereka akan menjadi keberadaan Dacu Wudi. Dari mana datangnya iblis itu? Nada suara Dong Huang Taixin dingin, dan ekspresinya sangat bermartabat. Dewi, jangan khawatir, surga dan segudang alam akan datang untuk menekan Dacu ketika mereka melihat sesuatu yang aneh, kata Fuya terengah-engah. Tidak ada gunanya. Dong Huang Taixin mengepalkan tangannya, wajahnya tidak berdarah. Sangkar yang menyelubungi surga yang menjebak kita adalah tentara kaisar surgawi yang ekstrim, dan awan dan kabut yang kacau yang menutupi Dacu adalah formasi kaisar abadi yang menyelubungi. Hubungannya antara langit dan segudang domain tidak menyadari situasi abnormal di sini. Kalau begitu, lalu kita sendirian dan tak berdaya. Tubuh Fuya bergetar, dan kata-katanya juga bergetar. Tanpa bala bantuan, kita mungkin tidak akan kalah. Suara Dong Huang Taixin bergema, dan dia melangkah ke langit virtual, memandangi Beizhen Changyuan dari kejauhan, seolah dia bisa melihat baling-baling yang menembus langit dan bumi dari puluhan ribu. Bermil-mil jauhnya pilar iblis surgawi. Dewi. Ratusan sosok juga mengikuti Sutian, semuanya berambut abu-abu dan memancarkan perubahan kehidupan, mereka semua dari Sekte Tianxuan, dan masing-masing dari mereka adalah kaisar semu yang sebenarnya. Gunakan tentara kaisar yang ekstrim. Mungkin kamu bisa meledakkan formasi kaisar surgawi yang menutupi abadi dari iblis surgawi. Ratusan kaisar Zun memandang Dong Huang Taixin satu demi satu. Tidak. Dong Huang Taixin segera memveto, pedang Xuan Yuan, Phoenix Kin, pagoda Raja Abadi, cermin Kunlun, dan kapak pembuka langit semuanya adalah posisi reinkarnasi surga, dan reinkarnasi surga membutuhkan mereka untuk dipertahankan. Itu akan diekspos ke mata alam iblis surgawi dalam sekejap, dan pada saat itu, belum lagi Chu Agung, seluruh surga dan 10.000 wilayah akan direbut. Di era ini tanpa Kaisar Agung yang duduk sebagai komando, kita pasti akan kalah. Jika kita tidak memindahkan senjata kekaisaran, kita hanya akan duduk dan menunggu kematian. Tidak, kita masih punya kesempatan. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, pengadilan surgawi yang dipimpin oleh Ye Chen mungkin bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Mereka. Terlalu banyak orang mengerutkan kening, seluruh Great Chu bahkan tidak memiliki satupun alam surga, bagaimana mereka bisa menghentikan pasukan iblis surgawi yang akan membunuh mereka. Jadi, bahkan jika Tianxuanmen dilarang, itu masih memiliki nilai keberadaan. Dong Huang Taixin menyatukan tangannya, matanya lebih tegas dari sebelumnya, pria berjubah ungu yang datang ke Chu Utara dan orang kulit hitam pria berjubah yang datang ke Chu Selatan orang-orang semuanya berasal dari alam iblis surgawi, dan mereka semua adalah basis kultivasi Kaisar Semu. Reinkarnasi surga dapat menekan mereka ke alam kuasi surga, dan itu juga dapat menekan basis kultivasi seluruh tentara iblis surgawi akan kalah. Daripada mempercayai mereka, lebih baik kita menggunakan senjata Kaisar untuk bertarung sampai mati. Ratusan kuasi Kaisar berkata satu demi satu. Konyol. Dong Huang Taixin memarahi dengan lembut, jika kita tidak memindahkan senjata kekaisaran, kita hanya akan menghadapi pasukan iblis surgawi,
Tetapi jika kita memindahkan senjata kekaisaran, kita akan menghadapi seluruh alam iblis surgawi. Tidak bisa Anda mengatakan mana yang lebih penting. Tetapi, tidak, tapi. Dong Huang Taixin berkata dengan dingin, temperamennya berubah seketika, dan sebuah rune kuno muncul di antara alisnya. Dalam pertempuran ini, tidak peduli berapapun harga yang dibayar oleh Sekte Tianxuan, kita harus tanpa syarat membantu pengadilan surgawi Chu Agung. Jika mereka menang, Chu Yang Agung akan lahir, dan jika mereka menguasai tanah ini, mereka akan menguasai seluruh surga dan banyak alam. Penyimpangan penulis maaf, pembaruannya terlambat.